Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Terima kasih untuk Anda pemirsa setia yang mengikuti dan menonton Inspirasi Mata Ketiga. Pada episode Mata Ketiga kali ini, Mata Ketiga akan mengupas tentang laporan penelitian terbaru menyebutkan bahwa air di planet Mars masih tetap ada, tetapi telah menyerap ke dalam mineral di kerak planet Mars. Benarkah? Simak selengkapnya di Mata Ketiga berikut ini. Planet Mars berada di zona layak huni tata surya seperti halnya bumi. Miliaran tahun yang lalu, planet Mars penuh dengan danau dan lautan. Tetapi ia kemudian berubah menjadi planet berbatu yang sunyi senyap. Kemana perginya air di planet Mars? Laporan penelitian terbaru menyebutkan bahwa air masih tetap ada di sana, tetapi telah menyerap ke dalam mineral di kerak planet Mars. Sebagai salah satu planet terdekat dengan bumi, Mars berada di zona layak huni tata surya seperti halnya bumi. Karena topografi dan bentang alam Mars yang unik, serta beberapa karakteristik fisik yang mirip dengan bumi, manusia selalu tertarik untuk menjelajahi planet Mars. Selama bertahun-tahun, Mars telah dipilih sebagai planet untuk migrasi manusia. Sekitar 4 miliar tahun yang lalu, planet Mars mengalami periode hangat dan lembab. Saat itu Mars memiliki atmosfer yang lebih tebal dan sungai mengalir di permukaan tanah. Untuk mendeteksi informasi terkait air dan kehidupan di planet Mars, sejauh ini manusia telah meluncurkan setidaknya 50 buah probe atau penjelajah Mars. Dari gambar yang dikirim kembali oleh penjelajah, dapat dilihat adanya bekas dasar sungai, delta, ngarai dan cekungan danau yang mungkin terbentuk oleh aktivitas air di permukaan planet Mars. Hal ini menunjukkan bahwa di permukaan Mars terdapat sejumlah besar air di zaman dahulu kala dan telah memainkan peran penting dalam membentuk topografi Mars. Lalu kemana perginya air di planet Mars? Komunitas ilmiah awalnya memiliki dua pendapat, yaitu air di permukaan Mars ada di bawah permukaan Mars dalam bentuk batuan sedimen. Pandangan lain menyebutkan bahwa karena kurangnya perlindungan dari medan magnet dipol global, angin dan radiasi matahari yang kuat secara bertahap menghilangkan atmosfer Mars, dan air menguap serta terionisasi menjadi partikel bermuatan yang lepas dari atmosfer Mars di sepanjang garis medan magnet Mars. Pada 16 Maret, kantor berita Central News Agency mengutip hasil penelitian terbaru yang didanai oleh Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional NASA Amerika Serikat, memberitakan bahwa air di planet Mars telah menyerap ke dalam mineral di kerak Mars. Penelitian tersebut dipublikasikan di jurnal Science. Penulis utamanya Eva Skeller mengatakan bahwa mereka menjelaskan bahwa kerak membentuk apa yang disebut mineral hidros. Jadi sebenarnya ada kandungan air dalam kristal mineral. Model Skeller juga menunjukkan bahwa 30% hingga 99% air di planet Mars awal masih terkandung dalam mineral. Para ilmuwan percaya bahwa sekitar 4 miliar tahun yang lalu, planet Mars memiliki kandungan air yang cukup untuk menutupi seluruh planet dengan kedalaman sekitar 100 hingga 1500 meter. Namun akibat di masa awal Mars sudah kehilangan medan magnet, atmosfernya berangsur-angsur menghilang dan air di Mars pun menghilang. Pada tahun 2011, High Resolution Imaging Experiment yang dipasang pada Mars Reconnaissance Orbiter MRO Amerika Serikat berhasil mengambil foto garis kemiringan musiman di permukaan atau di bawah permukaan Mars. Setelah analisis spektral, mineral di area garis kemiringan musiman itu diyakini terbentuk dari presipitasi diperkaya setelah larut dalam air. Hasil ini memberikan bukti kuat tentang keberadaan air cair di Mars saat ini. Pada tahun 2018, jurnal Science mempublikasikan hasil penelitian Dundas dan kawan-kawannya yang menganalisis dan mempelajari 8 tebing di garis lintang tengah planet Mars. Mereka menemukan adanya air es murni di bawah permukaan Mars di garis lintang tengah sepanjang antara 1-2 meter hingga lebih dari 100 meter. Laporan terbaru juga menunjukkan bahwa meskipun sebagian air di Mars pada masa-masa awal telah menghilang, tetapi sebagian besar air masih ada hingga saat ini. Tim NASA menggunakan data pengamatan yang diperoleh penjelajah Mars dan pengamatan meteorit Mars untuk fokus pada studi komponen penting air, yakni hidrogen.
Ada berbagai jenis atom hidrogen. Sebagian besar atom hidrogen hanya memiliki satu proton di dalam nukleusnya, tetapi sekitar 0,02% atom hidrogen memiliki proton dan neutron, sehingga berberat jenis relatif berat. Jenis hidrogen ini adalah deuterium atau hidrogen berat. Karena hidrogen bisa lebih cepat menghilang ke atmosfer, sebagian besar air di permukaan Mars hilang ke atmosfer, tinggal menyisakan deuterium karena BD-nya lebih berat. Namun mengingat Mars diyakini memiliki jumlah air yang cukup banyak pada masa-masa awalnya, ditambah lagi dengan hasil pengamatan pesawat ruang angkasa saat ini mengenai laju pelepasan hidrogen di Mars, tidak mudah untuk menjelaskan seberapa banyak perbandingan antara deuterium dengan hidrogen. Menurut simulasi tim, planet Mars kehilangan kandungan air paling banyak antara 3,7 hingga 4 miliar tahun lalu. Keadaan Mars saat ini disebabkan oleh kombinasi dua mekanisme, air merembes ke dalam mineral di kerak Mars dan air menguap ke atmosfer. Saat ini atmosfer Mars terbagi menjadi atmosfer bawah dan atmosfer atas yang terdiri dari karbon dioksida, nitrogen, argon, oksigen, karbon monoksida, dan sebagainya. Komponen utamanya adalah karbon dioksida yang menyumbang volume sebesar 95,32%, sedangkan oksigen hanya menyumbang 0,13%. Pelarian atmosfer Mars terutama terjadi di 3 wilayah. 1. Adalah badai matahari yang bertiup ke bagian belakang Mars yang menyumbang 75% dari total pelarian atmosfer. 2. Di atas wilayah kutub Mars menyumbang sekitar 25% dari total pelarian atmosfer. 3. Adalah lapisan awan yang mengelilingi Mars, tetapi hanya menyumbang sebagian kecil dari total pelarian atmosfer. Hilangnya medan magnet Mars selain menyebabkan badai matahari menghempaskan sebagian dari atmosfer Mars, tetapi juga melenyapkan sebagian airnya. Planet Mars sekarang sangat kering. Angin dan badai debu kerap terjadi di permukaan Mars. Kecepatan angin rata-rata dari angin Mars mencapai 4,3 meter per detik. Kecepatan angin di wilayah persimpangan bisa mencapai 50 meter per detik dan sering disertai dengan badai debu yang kuat yang juga memperburuk tingginya pergerakan dan pelepasan atmosfer Mars. Terima kasih atas perhatiannya. Jika pemirsa merasa episode video ini menarik, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan rekomendasikan ke teman-teman. Sampai jumpa.